Halo gengs, ketemu lagi bareng saya Veto. Kali ini saya akan berikan tips tentang tata cara pasang hammock yang paling awet, juga paling safety buat kamu. Perlu diketahui bahwa hammock itu punya beberapa jenis equipment. Ada yang ultralight, ada yang safety. Ultralight itu standar dan safety adalah yang paling berkualitas. Jadi semakin tinggi kualitas hammock, itu akan semakin aman, juga akan semakin lengkap equipmentnya. Sebagai contoh, ketika kita sedang beli hammock dengan tipe ultralight, itu biasanya hanya dilengkapi dengan sepasang tali webbing. Sedangkan untuk safety hammock, itu minimal ada double bar tag di setiap ujungnya. Hal ini disebut hanging straps. Ada karabinernya, talinya pun udah nggak lagi pakai webbing, melainkan sudah menggunakan nylon polyester. Nah, sebelum pasang hammock itu sendiri, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dipelajari betul. Dari segi simpul, jenis tali, bar tag, dan lain sebagainya. Kita bisa cek secara berkala, mulai dari keamanan jahitan, kekuatan tali, karabiner, atau mungkin komponen lainnya yang support to hammock tersebut. Apakah kira-kira mampu menopang berat badan kita atau tidak? Sebab kita semua nggak mau ketika pas enak-enak tidur, tiba-tiba jatuh akibat ada sebagian komponen yang nggak benar. Maka dari itu kita harus pastikan dulu semuanya aman, baru kita boleh pasang. Nah, setelah semuanya clear, cari medan yang strategis. Pastikan permukaan tanahnya tidak terdapat benda keras maupun benda tajam. Contohnya seperti akar pohon, batu, atau segala sesuatu yang mungkin bisa membahayakan kita kalau hammocknya jatuh. Itu aja sih. Nah, setelah itu ambil jarak obstacles atau jarak bentang minimal 3 meter, maksimal 5 meter. Itu udah yang paling safety. Jadi nggak boleh terlalu panjang, karena semakin jauh jarak bentang, itu akan semakin rentan terhadap tekanan. Kayak tarik, dipengaruhi oleh berat jenis. Setelah itu, ikatkan 2 straps tali pada 2 obstacles dengan ketinggian minimal 50-70 cm dari permukaan tanah. Tapi kalau teman-teman sedang berada dalam kondisi survival atau tempat yang rawan binatang buas, pasang yang lebih tinggi, nanti ada cara naiknya. Untuk simpul sendiri sebenarnya tergantung jenis tali yang kamu gunakan ya gengs. Kalau kamu pakai webbing atau karamantel yang 5 mm itu, saya sarankan simpul pangkal sama rata ketimbang simpul jangkar. Alasannya, selain untuk double, simpul ini menghindari gesekan. Namun jika kamu pilih single cord, kamu bisa gunakan nylon polyester yang 10 mm. Simbol obstaclesnya, palang ditambah single cord. Palang ditambah simbol hidup. Nah, sekarang untuk loop straps atau simpul yang biasa digunakan di ujung hammocks. Itu teman-teman bisa gunakan yang biasa aja, karena itu udah yang paling safety dan pastinya mudah dibuka lah. Sebenarnya, untuk jenis tali memang lebih kuat nylon polyester ketimbang webbing. Saya sarankan gunakan karamantel atau paracord yang ukurannya 7-10 mm. Itu adalah tali yang biasa digunakan untuk climbing. Jadi untuk berat obesitas pun itu masih sangat mumpuni. Nah, jika teman-teman berada di area survival atau di tempat yang banyak terdapat binatang buas, itu pasang hammock minimal 120 cm dari permukaan tanah. Itu yang paling minimal, bisa lebih tinggi lagi. Saya akan cerita sedikit soal ini. Saya adalah seorang aktivis lingkungan dan geografis yang merupakan bagian dari seorang survivor. Untuk aktivitas outdoor ekstrim seperti solo survival, hiking, climbing, maupun ekspedisi alam lainnya, itu sudah merupakan bagian dari diri saya sendiri. Jadi saya tahu pasang hammock terlalu rendah itu risikonya seperti apa. Ini di medan survival guys, bukan di campground. Tuh. Allah Akbar, balik tuh, balik tuh. Allah Akbar. Baliklah tuh, baliklah tuh. La haula wala. Hewan buas itu, ia tidak terlalu konsisten dengan sebuah objek yang dianggapnya terlalu tinggi. Babi misalnya, babi hutan. Ia tidak perlu tahu dengan hammock kita. Dia tidak mau tahu dengan hammock kita. Itu jika kita pasangnya tinggi. Tapi kalau rendah dan dapat dijangkau, itu kita sudah pasti keseruduk. Nah, hati-hati. Belum lagi macan, kucing liar, maupun segala jenis hewan yang berbahaya lainnya.
Jadi gimana caranya kalau kita pasang hemok terlalu tinggi, naiknya itu caranya gimana? Jika kamu pasang terlalu tinggi ya naiknya manjat. Tapi kalau sedang, caranya gini. Hemok ini saya pasang kira-kira tingginya 165 cm, saya 180. Cara naiknya kira-kira dibalik dulu hemoknya, nanti kita masuk ke bawahnya. Dibalik dulu, kita masuk ke bawahnya seperti ini. Kemudian tangan kita berpegangan di pinggiran hemok, siku kita tempatkan di tepian hemok. Kemudian angkat satu kaki ke atas, seperti ini. Satu kakinya lagi. Setelah semuanya clear, kita balik hemoknya. Nah sahabat, mungkin itu edukasi hemok yang bisa saya paparkan kali ini. Like jika kamu suka, dislike jika nggak suka. Salam geografis.